Mu'allifu rahimahullah. Qala al-mu'allifu Qala al-mu'allifu Qala al-mu'allifu Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Atau sebelumnya kita i'rab dulu. Al-mu'allifu kenapa rafa? Kenapa, Pak? Fa'il dari betul. Rahimahu Allahu. Kok rafa juga ini lafzul jalalah Allah, Mas? Kenapa rafa ini? Allahu. Kenapa rafa? Qala al-mu'allifu rahimahullahu. Berkata mu'allif, semoga Allah merahmati beliau. Ini kenapa marfu? Oh jangan, tidak mungkin mudhaf ilaih itu marfu kan? Mudhaf ilaih kan jar, majrur. Dibantu Mas Arif. Kenapa rahimahullahu? Lafdzul jalalah Allah kenapa marfu? Nih, jadi apa dia? Naat. Bahaya, jangan. Maksud Allah naat kan gitu? Jangan, salah. Mas Tri dibantu. Kenapa ini marfu? Ini tadi sudah dijawab Pak Ahmadi. Kenapa al-mu'allifu rafa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Ini. Lah, ini kok ada marfu lagi, kenapa? Mas Tri. Pak Iwan dari, nah ini kan juga fi'il toh, rahimah plus kan gitu toh, ini fa'il, ini fi mahali apa Mas Riko? Hu itu fi mahali, salah, kan fi'il masuk mudhaf ilaih, fi mahali Pak. Satu lagi. Kenapa? Maf'ulun bih. Semoga Allah merahmatihu. Gitu? Siapa yang merahmati? Allah. Siapa yang dirahmati? Hu. Hu ini siapa? Penulis. Al-mu'allif itu artinya penulis. Ya kan kayak gitu. Ulangi. Iya. Loh, kok Allah? Iya, yang Allah. Oh, ini dikira Allah. Ya. Aslinya tahu ya aslinya. Oh ya, qala al-mu'allifu bihina diwakafkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Ya, itu diwakaf aslinya kalau komplit rahimahullah hu. Ya, kok seperti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kompletnya apa itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama, karena fi'il madhi itu fa'ala kan gitu. Dan ini sama. Qala al-mu'allif rahimahullah, aslinya rahimahullahu, diwakafkan. Enggak, Pak? Apa artinya qala al-mu'allif rahimahullah? Betul ya. Terus apa yang beliau katakan? Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai koma aja, gantian. Oke. Sampai terus ya enggak apa-apa, koma enggak apa-apa. Yuk. Ana tasdid tidak tasdid? Ya, anna
Anna min salah. Anna manhama Betul. bi hasanati amilaha Betul, masya Allah. kitabaha Salah. Fi'il madi. Fi'il madi, Pak. kutubiha Loh, fi'il madi, fi'il madi. Loh, fi'il madi, fi'il madi. Ada kaf, ada ta, ada ba, itu kalau fi'il madi bacanya apa? Ada nun, ada sod, ada ra. Itu fi'il madi bacanya apa, Pak? Nun, sod, ra, bacanya apa? Gini, ini bacanya apa? masuk Nah, ini bacanya apa? kata Ya, kayak gitu. Ya kan fi'il madi toh? Ya, oke. katabahallahu Betul. indahu asara hasanati Nanggung. ila sab Nanggung, Pak. Asyara juga boleh. Itu bisa dibaca asyara, boleh baca asyra. hasanati Asyara boleh, asyra juga boleh. Hasana tin, betul. ila sab'ama'ahu Ila ila sib'ama sab'i sab'ama sab'i sab'ima mi, itu baca mi kayak gitu. ila sab'ima Mi. Itu kayak gitu bacanya mi. Iya. Iya. sab'imi ata Mi mi sab'imi atan salah. mi'atu Satu lagi. ila sab'imi atin Mi'ati sab'imi ati dokfan de. dikfan Salah. Satu lagi. dikfan Salah. dikfin Nanggung. dikfin ila ada aku Ila ada afi nanggung. ila ada afin Betul. kasirah Apa? kasiratin Ya. wa ana manhama Betul. bisayi atin fa'amiliha fa'amilaha Betul, karena fi'il madi terus. katabahallahu Betul. sayyi'atin Salah. sayyi'atun Satu lagi. sayyi'atun Sayyi'ah. Salah. kutubuhallahu Loh tadi. kata bau kata Iya, betul. katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Betul, masya Allah. Kan bisa tuh, Pak, kayak gitu ya, kayak kita baca Iqra itu pelan-pelan bisa. Ya, sementing gurunya ojo muridnya salah dibenerke, ya kan? Kon balenene. Nah, terkadang anak kecil itu yang nggak sabar toh, pengennya cepat, akhirnya cepat tekan Al-Quran ya sudah dia apa? Masih terbata-bata kan gitu. Tapi tidak masalah itu, tergantung. Kalau anak kecil beda dengan dewasa. Jadi jangan dipaksa. Nanti dia mutung, raglam apa TPA. Umpama sudah ya dibantu nggak apa-apa. Nah, terus gimana nanti Al-Qur'annya masih dianu ya kayak gitu. Nah ini insya Allah kan nggak mutung ya toh, rasa diwarai salah ganti kayak itu aja ya kan kayak gitu. Oke. Wasoha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Boleh asyara, boleh asyra ya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Itu kayak gitu bacanya sab'i mi'ati. Mudhaf ilaih. Itu ada berapa kata? 3. 1 sab'un,
2 mi'atun, 3 di'fun. Sabai jar karena ada huruf jar, mi'ati jar karena mudhofun ilaih, di'fin jar karena mudhof ilaih nyambung kayak rantai ya, kayak gitu. Itu aslinya. Gini ya, tambah kayak gini. Tambah apa, Pak? Gini. Ini ada ila, maka ini jar karena kemasukan apa? Huruf jar. Ini mudhof ilaih. Kok nggak tanwin saat karena masih nyambung lagi ke sini. Nah, ini juga mudhofun ilaih. Nah, terakhir karena terakhir maka ditanwin. Ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi mudhof ilaih itu kalau masih nyambung lagi, maka dia tidak ditanwin. Mudhof ilaih itu bisa kayak rantai. Dulu kita terangkan kayak gitu. Ila adhafin katsiratin wa anna man hamma bisayyi'atin, jadi yaknya tasdid, bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Oke, diartikan. Mas Guntur bisa ngartikan? Mas Arif? Belum. Mas Tri? Belum. Ayo kan? Artikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya telah sahih dari Nabi. Tidak ada bahwasannya. Dan telah sahih. Telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bahwasanya siapa yang berniat Bertekad, bertekad. Hama itu lebih tinggi daripada apa nih? Niat. Jadi urutannya ada khotrah, terus irodah, terus niyah, terus himmah, ham, ya, ya azam itu sama dengan hamma, ya selevel, ya. Jadi ada apa namanya? Ada khotrah itu besitan gitu ya, terbesit di hati. Nanti pengen nopo gitu, pengen apa gitu. Terus di atasnya ada irodah itu keinginan. Pengen gitu ya. Tadi kan nggak ngapa-ngapain terus ngerti pengen apa gitu. Pengen itu kan sudah kayak ada sasaran kayak gitu. Terus niat. Di atasnya himmah ataupun azm. Jadi sudah bedanya apa? Niatnya niat. Hama itu sudah menempuh sebab. Caranya malingnya singgo apa? Ligis. Dan nggawa kunci apa? T. Mangkat kerja, pamit anake gitu, singgo kunci T. Itu sudah tidak niat lagi, sudah hama itu, ya kan? Khotrah itu besitan, ya kan? Kayak surga itu loh, ya kan? Surga apa? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi ahad atau fi apa namanya fi qalbi bashar, kan kayak gitu. Tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak terbesit, ya kan kayak gitu. Di atasnya ada apa? Iroda, keinginan, pengen kan kabeh wong iso to, aroda yuridu, wa yuridu ngapain kan kayak gitu. Lah keinginan yang pengen direalisasikan namanya niat, nama la'malu bin apa Pak? Niat. Di atasnya niat ada hamun, ham atau azmun. Kotroh ya besitan aja, tahu-tahu pengen ngene. Kok pengen sego goreng ya? Nah gitu, tahu-tahu kan? Kadang-kadang gitu, aku pengen anu. Irodah ya sudah kepinginan. Ya tadi besitan kalau pengen itu sudah kok enek terus ya. Maksudnya ya besitan bisa hilang gitu loh. Nek kok enek terus pengen sego goreng, lah itu sudah naik berarti ke irodah. Terus nek wes wah kalau tuku tenan iki. Nah itu sudah niat. Naik lagi sudah nyetater, namanya apa Pak? Hama. Faman hama. Oleh karena itu di sini redaksinya faman hama bihasanatin. Ya kayak gitu. Ya. Kalau usulan yang pas itu kurang yang akan berkorban apa? Azam ya atau
Semuanya kan boleh. Kalau bayar korban jenenge sudah hama itu. Bayar hak korban jenenge hama. Kalau belum bayar ya niat, maksimal nih niat. Ya udah daftar tuh hama. Kan dia udah menempuh tau, sudah caranya ya prosesnya sudah dia apa? Jalani gitu. Pengiriman dan asal DP store. Oh itu sudah hama, itu sudah hama. Sudah hama. Faman hama ini sudah. Ya, WA pun sudah hama itu kan sudah menempuh tuh. Aku malu rombongan, belum bayar dia. Sudah hama. Ya kayak tadi maling wis golinggis. Suruh ngopo-ngopo ini golinggis kan gitu kan. Sudah ada ngarah ke sana. Niat itu masih di hati. Belum ada ungkapan ke dunia luar gitu loh. Cik ngati gitu loh. Nek golinggis kan berarti sudah diungkapkan tuh niatnya itu. Nah, itu makanya hama. Sama tadi sudah diungkapkan berupa WA, berupa daftar, berupa lagi sudah bayar kayak gitu. Ini penting ini ya, penting sekali. Kaidahnya itu. Jadi tidak sembarang duwe karep elek langsung duwe karep apik gitu enggak. Sudah yang hama. Ya silakan. Bahwasanya barang siapa yang bertekad dengan kebaikan, maka dia mengamalkannya, Lalu lalu dia telah mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan baginya di sisinya menulis 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat, ya lipatan yang sangat banyak. lipatan yang sangat banyak. Dan bahwasanya barang siapa yang bertekad dengan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya 1 keburukan. Oh iya. Wasohani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin katsiratin. Bahwasanya barang siapa yang bertekad mengerjakan sebuah kebaikan lalu dia mengerjakannya, dia mengamalkannya, maka Allah menulisnya di sisinya 10 pahala, tidak hanya 1. Berapa Pak? 10 kebaikan sampai 700 lipat, sampai lipatan yang sangat apa? Banyak. Berarti maksimal berapa? 700. Tidak, ada yang lebih dari apa Pak? 700. Wa anna man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang bertekad dengan apa? 1 kejelekan lalu dia mengamalkannya, Allah tulis keburukan tersebut, Allah menulis sayyi'ah tadi itu, sayyi'ah wahidah, kejelekan, 1 kejelekan. Jadi ha ini kata ha kembali ke mana? Sayyi'ah tadi, ya kan, ditulis 1 sayyi'ah. Nek yang atas kata ha kembali ke mana? Kata Allahu indahu. Ha ini kembali ke mana? Hasanah tadi oleh Allah ditulis asra hasanat 10. Yang dikerjakan 1 tapi pahalanya berapa? 10. Jadi kalau misalnya bisa kita uangkan gitu ya, misalnya pahala sholat 1 miliar. Ya, kalau dia mengerjakan sholat yang dia niatkan, yang dia ingin kerjakan, maka jadi berapa? Minimal berapa Pak? 10 apa Pak? Miliar, ya kan, kayak gitu. Nah. Oke, sekarang kita Arab. Wa sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Riko, gampang itu. An-Nabi apa Rob? Karena di dalil huruf jar itu an, betul.
Ana, Ana itu saudaranya Ina toh Pak Ahmadi, ya. Berarti butuh apa dia? Dua komponen, satu butuh dua komponen, satu sebelum khobar apa? Isim Ana. Yang kedua, betul. Mana isimnya Ana? Mana isimnya Ana? Man, betul. Berarti man itu fi mahali man itu fi mahali nasbin karena isim apa itu? Ana, betul. Berarti cari khobar Ana. Mana khobarnya Ana, Mas Guntur? Jumlah fi'liyah apa? Hama. Berarti jumlah fi'liyah hama itu i'rabnya fi mahali apa? Raf'in. Betul ya. Man fi mahali nasbin, jumlah fi'liyah hama ya, dia fi mahali raf'in sebagai khobarnya Ana. Tadi sudah ya, fa'amilaha, kembali kemana nih? Biasir. Maka lalu dia mengamalkannya. Ha, ini kan makrifat. Makrifat kembali kemana dia? Hasanah, betul. Ha ini fi mahali apa, Mas Arif? Fa'amilaha, ha fi mahali. Jangan raf'in, salah. Lalu dia mengamalkannya, dia mengerjakannya, berarti ha ini fi mahali. Karena menjadi apa? Betul? Jangan mudhafun ilaih, mudhafun ilaih maf'ulun bi. Maf'ul bi-nya ketemu yaitu dhamir ha, la fa'ilnya amila mana? Takdiruhu kembali ke Yaman, siman ini. Lalu siman itu mengamalkan hasanah tadi, ya, kayak gitu toh. Ya. Lalu siman itu mengamalkan hasanah tadi, maka Allah menulis hasanah tadi di sisi Allah 10 kebaikan. Jadi kunci itu domir kita harus tahu kembali kemana, ya, kembali kemana. Terus Pak Tri, indahu hu fi mahali. Salah, jangan. Indahu. Nah, satu lagi. Betul. Kenapa? Betul, kenapa? Fi mahali jarin. Kenapa? Hu pada indahu fi mahali jarin. Domir hu pada indahu itu fi mahali jarin. Kenapa? Ini dulu ada proyektornya, sekarang nggak ada. Biasanya saya latihan baca dulu pakai surat kayak gitu. Mungkin rawan ya, nggak ada anunya. Salah. Jari itu enggak ada. Jari itu halaman 104, 105. Udah itu patokannya. Jari itu halaman 104, 105. Milih satu di antara berapa? 3. Kenapa fi mahali jarin? Mana? Bukan, indah itu bukan huruf jar.
Berarti nah, jadi ada bisikan ini lewat besitan ya, khotroh di khotroh. Mu. Oh, betul. Mudhafun ilaih. Iya betul, mudhafun ilaih. Jadi hu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Betul. Kalau indah itu kenapa enggak dibaca indu? Kan enggak ada huruf jar, kenapa enggak indu kok indah? Itu i'rabnya berarti indah itu i'rabnya apa ini, Pak Ikhwan? Karena maf'ulun fihi dorof. Dorof ya, dorof 92 toh. Ya. Iya, 92. Salah nanti tak koreksi. Betul ya? Oke. Di indah itu indah kenapa nasab? La dorof maf'ulun fihi. Oke. Asyra hasanatin maf'ul bih dari kata ba. Maf'ul bih kedua. Ya, oke. Hasanatin mudhafun ilaih. Ila sab'i mi'ati dhifin tadi sudah ya. Tuh. Ila ab'afin kathiratin. Mas Riko, kathiratin apa i'rabnya? I'rabnya. Betul, kenapa? Ke ab'afin. Ab'afin jamak taksir. Itu dhi'fun jamaknya ad'afun. Dhi'fun jamaknya apa? Ad'afun. Jamak taksir dihukumi mufrad muannas, maka katsirah, naatnya katsirah. Itu ya. Ini sama wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, sama ya, sama kayak tadi tuh. Man fi mahalli nasbin isim ana, sama ya? Sama, oke. Khobarnya jumlah fi'liyah hamma, ya kan? Sekarang lanjutannya fa'amilaha katabahallahu, lafdzul jalalah Allah tadi sudah juga. Apa Pak Ahmad dirobnya? Allahu, lafdzul jalalah Allahu. I'rabnya i'rab itu nasab apa jar gitu loh, Pak. Loh. Lah, Allahu i'rabnya apa? Nah, betul. Kenapa rofa? Tadi dari betul. Oke, Mas Guntur, sayyi'atan. Rofa nasab jar. Sayyi'atan rofa nasab jar. Betul, kenapa? Maf'ulun bih, ya, lebih tepatnya maf'ul bih kedua. Yang pertama ha. Oke. Terus wahidatan. Abu Yasir gampang itu. Katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Wahidatan rofa nasab jar wahidatan. Rofa nasab jar karena menjadi ke sayyi'atan. Betul. Ada pertanyaan monggo sebelum kita lanjutkan bacanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalil apa, Pak? Dalil apa ini, Pak?
jazaun, balasan, ya kan? Adanya balasan. Di sini ditulis wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Barang siapa bertekad mengerjakan sebuah kejelekan lalu dia kerjakan, maka ditulis Allah satu dosa. Pertanyaannya begini, kalau nggak jadi dikerjakan ditulis dosa nggak? Ini kan dikerjakan, berarti ditulis, ya kan, satu dosa. Kalau nggak jadi, ditulis nggak? Dosanya itu loh, ada orang niat gitu ya, mau berbuat maksiat atau ya apalah, mencuri gampangan gitu. Orang sido, itu ditulis dosa nggak? Tidak. Ada pendapat yang lain? Oke, kita ya, yang kita pahami, mesti yang kita biasanya ini kan hadisnya nggak komplit itu, kurang, mesti ada yang lain yang belum disampaikan. Niat, gampangannya kita ambil niat ya, niat baik, dua toh, dikerjakan, tidak dikerjakan, betul? Dikerjakan, berapa pahalanya di situ? 10 kali atau apa lebih, ya kan, lebih. Tidak dikerjakan, nah kita paham ya, ini dalam hadis yang lain tetap ditulis arba'in itu loh ya, satu kebaikan. Sekarang niat jelek, dikerjakan, tidak kerjakan, dosa berapa? Satu dosa, betul ya, sepakat. Tidak dikerjakan, tidak dikerjakan Pak? Nol. Sepakat? Sepakat? Sepakat ini? Jadi dia mau mencuri, nggak jadi mencuri, dosa nggak dia? Dosa. Wah, enak berarti. Tulis satu dosa. Niat mencuri gitu ya. Resto menyolong, ditulis satu. Sepakat? Oh, enggak sepakat. Ya, terus ini mana nih? Jawabannya benar semua. Bahkan ada yang dapat pahala. Jadi kalau itulah rahmatnya Allah gitu ya. Niat jelek tidak jadi dikerjakan, kenapa tidak jadi dikerjakan? Pertama, masih dapat dosa sebagaimana Mas Riko. Kenapa? Karena tidak dikerjakannya itu ada penghalang. Ada penghalang. Ya, arep jugil sing duwe tangi. Sehingga dia lari. Yang seperti ini tetap dosa. Ditulis dosa satu. Ya kan? Ya, yang kedua nol ya niat rasido. Pengen jadi, sudah nol, nggak ada apa. Yang satu kok pahala ditinggalkan karena Allah, maksiat itu tidak jadi ditinggalkan karena Allah. Arjugil, ya kan, tahajud, sing duwe, ya Allah, tahajud aku malah nyolong, astagfirullah ya Allah, dia ingat lagi kepada Allah, lalu apa? Nggak jadi, dia pulang ke rumahnya, ditinggalkan karena Allah, takut kepada Allah, dapat pahala. Ya kan kayak gitu. Mana dalilnya? Ada, harus ada gur penemu tok ya, filsafat enggak, harus ada dalilnya. Ya kan? Yang pertama, tetap dapat dosa. Dalilnya mana? Ya, al-qatilu wal maqtul finnar. Ya kan? Rasulullah cerita kepada sahabat, ada dua orang bunuh-bunuhan. Lalu yang satu meninggal dunia, yang satu mati, dibunuh temannya. Kata Rasulullah, al-qatilu wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Oh, sahabat bertanya, ya, amal maktul ya Rasulullah. Loh, kok bisa yang dibunuh ikut membunuh neraka?
Apa kata Rasulullah? Faqad hamma ala qatli sahibi. Itu sudah hama, sudah bertekad ingin bunuh temannya kedahuluan. Ada penghalang. Sudah duluan apa Pak? Dibunuh. Sehingga dia juga divonis oleh Kanjeng Nabi masuk neraka. Berarti kan tetap dihitung apa itu Pak? Dosa. Tuh. Jadi yang jugil mau, apa namanya? Dia itu nggak jadi melakukan karena apa namanya? Ketahuan yang punya atau dikejar massa dan seterusnya gitu ya, maka dia tetap apa itu dapat dosa, itu kan kayak gitu. Terus yang nggak jadi jelas ya, misalnya tidak apa-apa gitu niat terus ras itu, ya udah nggak dapat ya. Yang ketiga dapat pahala itu dalilnya adalah orang yang terjebak di dalam gua. Yang pertama dia wasilah doanya apa, tawasulnya apa? Semuanya amal soleh toh. Yang pertama amal solehnya apa? Susu kepada siapa? Ibunya, berbakti kepada orang tua, bekti kepada orang tua. Itu jelas, pakat itu adalah amal apa? Soleh. Yang kedua amal solehnya apa Pak? Upah kalau udah bekerja toh, disimpan, dikembangkan, dikasih semua. Ini sepakat semua orang itu adalah amal apa? Soleh. Yang ketiga amal solehnya apa? Maksiat yang tidak jadi dia kerjakan. Ternyata itu amal soleh, ya kan? Kayak gitu. Mau zina, dia takut kepada Allah, diingatkan, ya kan, oleh wanita yang mau dizinai itu diingatkan, terus dia takut ditinggalkan berserta uangnya, ya kan? Ternyata itu dihitung apa? Amal soleh. Oh, berarti kalau meninggalkan maksiat karena Allah tetap dapat apa Pak? Pahala, ya kan? Sebagaimana hadis, ya kan? Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah. Ya kan? Barang siapa yang dia itu berniat dosa lalu ditinggalkan, maka dia dapat satu pahala. Nah, itu meninggalkannya ada syaratnya, meninggalkannya karena Allah. Itu arba'in adalah suruh ngapalin arba'in enggak Pak? Suruh ngapalin ya? Enggak. Ya, tapi ada pelajaran? Ya. Sudah sampai belum? 4 orang itu loh Pak. Barang siapa, ini kan potongan hadisnya. Barang siapa, belum sampai. Nanti insya Allah. Ada arba'in enggak di sini? Tidak ada ya? Kalau bedanya amilah dengan fa'ala ya? Dengan? Amila ya'malu dengan fa'ala yaf'alu. Ya, apa beda? Sama melakukan sama atau mungkin ada pengertian lain. Ya, jadi kalau amal itu bisa bermakna, ya kan, indrawi dan apa namanya yang bukan indrawi, amal hati. Oleh karena dikatakan bukan fi'il hati, tapi apa? Amalan hati. Jadi bisa, jadi lebih umum. Amal jawareh sama amalul qulub, yang nampak dan yang tidak nampak. Karena itu ada amal hati, tidak fi'il hati kan gitu enggak. Kalau fi'il lebih condongnya kepada apa? Yang nampak, misalnya nyambut gawe, ya kan, kayak gitu dan seterusnya. Oleh karena itu di sini sifatnya umum karena apa namanya amal itu bisa berupa jawareh terindra, bisa yang tidak apa terindra. Tawakal itu amal enggak itu? Buktinya dapat pahala toh, ya kan? Tapi amalnya kelihatan enggak? Enggak, amalnya di mana Pak? Di hati. Itu tidak dikatakan fi'il, tidak dikatakan fi'il hati, tidak, tapi dikatakan apa? Amalan hati, ya kan gitu. Tidak dikatakan perbuatan hati kan enggak, tapi lebih ke bahasa Indonesia saja mengatakan itu amalan hati, kan kayak gitu. Jadi yang saya tahu itu ya Pak ya. Jadi amal itu lebih apa? Amila ya'malu itu lebih umum, baik itu mencakup yang nampak dan tidak apa? Nampak. Kalau fa'ala yaf'alu lebih ke yang apa Pak? Yang nampak. Oleh karena itu biasanya itu wallahu alimun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui yang ada di dalam mana Pak? Dada. Karena dada itu juga Bapak beramal kayak gitu. Nah, itu ya sekilas. Oke, nanti Eropnya berarti sudah ya Eropnya ya. Nanti kita masuk berarti
yang selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum kita break. Ya. Iya. Jadi memang dalil itu satu dengan yang lain terkait. Jadi tidak boleh kita menyimpulkan hanya dengan satu teks. Harus namanya apa itu? Komprehensif. Ya, harus semuanya lalu disimpulkan. Kayak gitu. Semuanya. Lahir hukum itu tidak dari satu teks. Jadi semuanya dikumpulkan, disimpulkan. Itu nanti takmil ada usul fikih. Itulah gunanya usul fikih. Mengapa kok di usul fikih diterangkan al-amr lil wujub, perintah itu pasti konsekuensinya adalah wajib, tapi ada perintah yang tidak wajib karena ada dalil yang lain yang menunjukkan dia turun dari wajib kepada sunnah, kayak gitu. Contoh, mangkana lahu sa'ah, mangkanat lahu sa'ah falam yudhohi falayaqrobana musolana, barang siapa punya kemampuan tapi tidak mau berkorban jangan deketi musola kami. Oh berarti korban ki wajib kanggone wong sing mampu. Sebagian mengatakan tidak, ya. Nah, karena ada hadis yang lain wa aroda, dan dia ingin. Namanya keinginan itu berarti apa itu? Namanya ingin berarti tidak wajib. Pengen kan, pengen itu kan sesuatu yang tidak apa Pak? Wajib. Barang siapa masuk 10 awal Dzulhijjah wa aroda an yudhohi, dan dia dia berkeinginan untuk berkorban. Dia ingin untuk berkorban. Nah, kata ingin itu menurut ulama namanya ingin. Jadi kan tidak apa Pak? Wajib. Maka menurunkan yang tadi untuk yang berpendapat bahwasanya Bapak korban itu hukumnya tidak sampai apa? Wajib, sekalipun bagi yang apa Pak? Yang mampu. Oh, berarti anu tak orang wajib, bukan begitu rumusnya ya kan, kita itu pengen apa Pak? Pahala yang apa Pak? Yang besar kan gitu. Itulah manusia. Manusia itu ketika sunnah toh langsung malah ditinggalkan ya. Besok menyesal orang-orang kayak gini, menyesal. Yakulu ya laitani kodam tuli hayati. Dia akan ngomong besok itu. Ngopo biar ora ngamal padahal aku jane apa? Bisa. Ya kan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Langsung mari kita lanjutkan kembali ya. Sudah selesai ya kita Pak ya. Sekarang kita masuk kepada yang baru. Hadisnya tadi sudah dan sudah kita rinci juga. Sekarang kita masuk waqad ajma'al muslimun. Betul Pak ya? Oke, sekarang yang baca adalah ini karena panjang ini kita bagi ya. Kita bagi yang baca mungkin 3 atau 2. Oke, nanti saya. Sekarang yang baca adalah yang 2 kali Mas Guntur. Ini sekali nih Mas Guntur nih, baru sekali Mas Guntur. Baca Mas Guntur. Wal jaza Anzalal salah. Apa betul? Ya, anzalal kutu salah. Betul. Ro salah. Ya. Wa. Salah. Kobu. Nah, betul. Ma
Ma? Nah, iya. Wal a betul. You salah. Mm-mm. 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 Tayyib, salah lanjut. Bentar, siapa nih? Mas Arif. Mas Arif. Wa salah. Betul, af'ala. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Masalah. Mi salah. Betul. Mu'a. Ro salah. Mm-mm. Wa aujaba kita lal mu'a. Betul. Terus. Mm-mm. Da salah. Betul. Betul. Nisa'i salah. Betul. Mm-mm. Hisa. Hisa. Mm-mm. Jaza. Un. Ayo lanjut Pak. Pak Mawardi. Li salah. Betul. Mm-mm. Majhul. Betul. Mm-mm. Robbi salah. Yunzahur. Nah, salah. Kurang satu. Betul. Tuh. Terus. Salah. Betul. Oke, bi kau. Betul. Oke, diartikan. Ya, diartikan.
Artikan ini enggak termasuk ini ya. Cuman tadi yang artikan siapa tadi? Pak Iwan ya. Berarti sekarang yang artikan, silakan diartikan Abu Yasir. Jemaah itu bukan mengumpulkan ya? Apa jemaah? Hah? Bersepakat, betul. Dan dia adalah muqtada. Apa muqtada? Konsekuensi. Betul. Ganti ya Pak ya? Ganti. Ganti. Mas Irfan. Maka dan dia adalah konsekuensi dari hikmah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab, telah mengutus para rasul, telah mewajibkan atas ibad abdun ya, jadi abdun jamaknya ibad. Ya ibadi kullukum dhalun gitu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, dan mewajibkan menerima apa yang dibawa dengannya dan beramal dengan apa yang telah dilakukan dan mewajibkan amalan berdasarkan dengannya darinya dan telah mewajibkan untuk memerangi yang menyeleweng mu'arid atau mu'arid? Aroda yu'aridu, menyeleweng atau menentang. Terus dan mewajibkan untuk memerangi dan menentang padanya dan mengenalkan cara-cara mereka dan Duriyah apa? Duriyah. Duriyah. Nah. dan keturunan mereka dan wanita mereka dan kata-kata mereka, maka seandainya sudah tidak ada hisab dan tidak ada balasan, maka ini termasuk hal yang sia-sia yang mana Allah Maha Bijaksana, termasuk yang sia-sia yang mana disucikannya Ini sudah tadi ya. Lakana hadza minal abathi alladhi yunzahu rabbul hakimu anhu.
Sudah ya tadi ya. Ganti. Ganti ini siapa nih? Mas Riko. Sungguh hal ini termasuk abas. Lakana. Kata ini termasuk Abas apa abas? Apa abas? Kesia-siaan kerjaan yang Rob yang maha bijaksana yunzahu. Apa yunzahu? Yunzahu apa? Disucikan yang Rob yang maha bijaksana disucikan anhu darinya. sungguh Allah Ta'ala isyarah asyara yushiru isyarah tanta isyarah apa isyarah? Isyarah itu apa isyarah? Mengisyaratkan. sungguh Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada Dalika? Nah, kepada hal itu dengan firman Allah Ta'ala. ya dengan firman-Nya. Alanas alan munawari ursila ilaihim wa alanas alan munawari alanakus munawari wa nakunna ghairi wadul araf Artinya maka sungguh nah, enak itu kan terjemahan Al-Quran lah. Kita lihat aja. Boleh. Mau belajar boleh. Salah yas'alu apa Pak? Itu buka aja kalau ragu-ragu. Maka sungguh kami nah iya Gus maka pasti kami tanyakan pada umat yang telah mendapat seruan dan akan para rasul dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu dan baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jazai 'alal a'mali wa huwa muqtadal hikmati. Sampai situ dulu ya. Dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat atas tetapnya hisab perhitungan dan atas tetapnya jaza apa Pak? Pembalasan. Jadi kaum muslimin sepakat. Kalau nggak sepakat berarti kita muslim pora kan gitu. Semua kita meyakini besok kita itu apa Pak? Dihisab dan diberi balasan kan gitu. Alal amal atas amalan-amalan. Wahua dan dia ya isbatu. Gua ini kembali ke apa? Isbatil hisab wal jaza ini. Dan dia adalah konsekuensi dari hikmah. Maksudnya itu hikmahnya Allah. Ya. Sudah kita terangkan toh kemarin halaman berapa itu? Nah ini halaman 47. Halaman berapa? 47. Jadi hikmah itu adalah konsekuensi dari apa Pak? Hisab wal jaza itu konsekuensi dari hikmahnya Allah. Ya kan? Kayak gitu. Ya, kalau hikmah itu kan bijak sana toh, kemaha bijaksanaan Allah, konsekuensinya apa? Ya harus ada hisab. Ya.
Kenapa? Karena tidak semua kedzaliman itu bisa apa Pak? Dimintai pertanggungjawaban di mana Pak? Di dunia. Kalau tidak ada hisab berarti Allah tidak bijaksana dong, kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu, ringkasnya kayak gitu. Fa innallaha ta'ala anzalal kutuba wa arsalar rusula wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bihi wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi minhu wa aujaba qitalal mu'aridina lahu wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum falau lam yakun hisabun wala jazaun lakana hadza minal abathi alladzi yunzahur rabbul hakimu anhu. Boleh yunzahu, boleh yunazzahu, ya kayak gitu. Nah kita baca ya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala telah menurunkan kitab-kitab, telah mengutus para rasul, telah memfardukan, telah mewajibkan atas para hamba untuk menerima apa yang mereka bawa, apa yang mereka datang dengannya, itu maksudnya apa yang mereka bawa. Mereka siapa ini Pak? Dan mewajibkan para hamba untuk menerima apa yang mereka bawa. Mereka siapa? Rasul, ya kan kayak gitu. Jadi apa-apa yang mereka datang dengannya itu maksudnya apa yang mereka bawa. Kan datang dengannya kan, berarti kan yang mereka bawa. Dan memfardukan untuk mengamalkan dengan apa yang wajib diamalkan dengannya minhu darinya. Ya kayak gitu. Dan mewajibkan untuk memerangi qital, dan mewajibkan, Allah mewajibkan ya memerangi orang-orang yang menentang kepada Allah. Lahuhu ini kembali kepada Allah. Dan Allah menghalalkan darah mereka, menghalalkan keturunan mereka. Maksudnya apa ini? Kalau ada perang muslim dengan apa Pak? Kafir, wanisa'ahum, dan wanita-wanita mereka. Itu nanti ya wanita sama anak-anak ditawan. Ditawan nggak ada yang nebus, jadi apa Pak? Dibudak, ya kan? Seperti itu. Jadi dihukumi budak, ya kan? Secara duniawiyah dihukumi budak, ukhrawiyah dihukumi agamanya ikut bapaknya. Yaitu apa Pak? Ya non muslim, kafir, kayak gitu, ya kan? Kalau dia masuk Islam baru masuk Islam, tapi tetap statusnya masih apa Pak? Berarti Pak? Udah, itu ya. Jadi kalau ada peperangan negeri muslim dengan negeri kafir, ya yang kalah itu ditawan. Tawanan tidak ditebus maka Bapak budak, ya kan? Bedanya apa laki-laki sama perempuan anak kecil? Kalau laki-laki itu halal apanya Pak? Darahnya. Wanita anak tidak boleh. Ya maksimal dia jadi apa Pak? Maksimal jadi apa? Budak, ya kayak gitu. Tapi kalau yang laki-laki itu ahala dima'ahum, ya kan gitu. Kembali ke al-mu'aridin, yang Bapak menentang. Jadi Allah mewajibkan memerangi orang-orang yang menentang, menghalalkan darah mereka, keturunan mereka, dan apa Pak? Para wanita mereka serta harta mereka. Gonimah, kan kayak gitu. Kalau ndak ada hisab, falau lam yakun hisabun wala jazaun, kalau nggak ada hisab, nggak ada jaza, lakana hadza minal abathi, maka ini termasuk kesia-siaan, ya kan? Yang mana Rabb yang maha bijaksana disucikan, ya, yunzahu itu disucikan darinya. Tidak perang-perang kan gitu kan? Sia-sia toh, ya apa? Nggak ada hisab, nggak ada apa Pak? Jaza. Yang meninggal dunia, ya kan, membela agamanya Allah, nggak ada Bapak hisab, nggak ada Bapak jaza, ya kan, sia-sia no, matinya mati apa Pak? Sia-sia, kayak gitu. Wa qad asyarallahu ta'ala ila dzalika biqaulih, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengisyaratkan kepada hal itu dengan firman-Nya, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin falanakussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin,
maka sungguh kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Maksudnya telah diutus apa, Pak? Rasul telah diutus kepada mereka, dan sungguh-sungguh kami akan menanyai al-mursalin, orang-orang yang diutus. Ini ditanya dua, apa, Pak? Masyarakatnya, orang-orang yang diutus kepada mereka seorang rasul, yang kedua rasulnya, utusannya juga dia, apa, Pak? Ditanya. Ini dalil ada, Bapak, hisab. Ada, Bapak? Hisab, kan kayak gitu. Oleh karena itu ada pertanyaan, lah nek wis kafir ngopo kok dadak tidak? Wah, endingnya juga apa? Endingnya juga Bapak, dia tidak akan apa, Pak? Iman. Tidak akan apa, Pak? Iman. Misalnya Nabi Musa suruh dakwah kemana, Pak? Fir'aun. Fir'aun orang apa, Pak? Enggak apa, Pak? Iman. Kanjeng Nabi Muhammad ijek kon dakwah yang Abu Lahab, wis jenah tabat ya ada api. Lah kenapa itu? Gitu kan? Karena yang ditanya itu siapa, Pak? Satu orang yang masyarakatnya yang didakwahi itu. Yang kedua siapanya, Pak? Utusannya. Oleh karena itu kalau kita buka surat Al-A'raf ya, ayat 164. Di situ Allah berfirman, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Berkata sebagian umat, ya dari mereka, kelompok orang dari mereka. Kenapa kalian kasih nasihat? Kenapa kalian dakwai kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Buat apa wong genah engko ya apa? Binasa kan gitu. Atau Allah akan mengadab mereka dengan azab yang keras. Ya, semacam Fir'aun, Qarun, siapa lagi? Abu Lahab. Apa jawaban para rasul ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, sebagai uzur kelak di hadapan siapa, Pak? Rob kalian. Sudah saya apa? Dakwai. Wa la'allahum yattaqun, dan semoga saja mereka mau apa? Takut, mau bertakwa. Kayak gitu. Jadi kita itu bukan dibebani apa, Pak? Kita itu tidak dibebani apa, Pak? Target. Target, papanya berapa miliar, Pak? Target, Pak. Ya, kalau nggak terjual, ada dosanya itu nek dipotong gaji nih penjahit nggak tahu kan gitu. Kita tidak dibebani hasil, dibebani apa, Pak? Usaha. Itu bedanya Allah sama makhluk. Kalau makhluk dibebani apa, Pak? Hasil, kayak gitu toh. Kita kerja dimanapun ya kayak gitu ya. Kenapa menurun ini santrinya, ya tetap ditanyakan kayak gitu ya. Mesti itu kalau dunia kayak gitu ya, karena lu kan dakwah adalah karena kan ada operasional dan seterusnya kayak gitu, harus juga Bapak dipikirkan ya. Kan tidak tega juga karena turun di PHK, maka harus berusaha semuanya kan gitu ya. Senggulek guru yang golek karyawannya kon apa, Pak? Nyari sambil diniatkan apa, Pak? Dakwah kayak gitu. Tapi ya enggak enggak loro kau enggak ada kayak gitu ya. Tapi harus berusaha kayak gitu. Ini sama, maka ma'dziratan ila rabbikum. Ya gitu. Coba kita enggak bisa pikir loh, nek ade dadi Kanjeng Nabi Musa kan. Kon dakwahi sama Fir'aun. Terus ngopo ndak bayar Bapak? Kayak kita kan imannya lemah. Kanjeng Nabi Musa sudah sami'na wa ata'na, diparani syarat dipateni malah apa, Pak? Diparani. Kira kutuk marane apa itu, Pak? Sunduk kan. Dia tetep wae karena itu dawuh dari siapa, Pak? Dawuhnya Gusti Allah kan gitu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Arono Fir'aun kae. Innahu tagha kan. Itu kalau kita kan kutuk marane apa, Pak? Sunduk. Itulah bedanya Rasul dengan apa, Pak? Dengan kita, ya kayak gitu. Kanjeng Nabi Muhammad, wa andir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluargamu dekat. Mentang-mentang gue kan, orang sing berilah peringatan yang cocok karo we. Enggak gitu, tapi wa andir asyiratakal aqrabin, Abu Lahab, Abu Jahal. Lah kan yang dekat kayak gitu. Ya. Akhirnya ya lagi ngomong udah panjang lebar langsung diprotes sama Abu Lahab. Ya taban laka sa'irul yaum kan gitu ya.
Kelakang kau wahai Muhammad, ali hadza jama'atana. Kur ngene iki, kok lumpukne arep kandhani ngene iki. Itu langsung turun surat Al-Ahzab langsung. Ya. Kur ngene iki, kowe anak kemarin sore ibaratnya kan kayak gitu. Baik. Tapi ingat di sini ya, Allah menghalalkan darah mereka dan anak turun mereka serta harta serta istri-istri mereka itu. Ingat bahwasanya orang kafir terbagi menjadi berapa, Pak? Menjadi berapa? Orang kafir terbagi menjadi urung tekan kitab jihad ya. Ya, maka kita harus belajar. Ini, Pak. Mawar sini apal ini kita ya. Terbagi menjadi berapa? Oh, 2 apa itu, Pak? 2 itu. Hah? Dhimmi itu berarti yang membayar jizyah ya. Ya, jadi ada 4. Ya, 1 kafir harbi. Jelas itu yang diperangi. Dia merangi kita, maka kita membela diri seperti Kanjeng Nabi Muhammad membela apa? Madinah. Dan koalisinya Kanjeng Nabi siapa? Yahudi ya. Jadi kalau sudah itu berkoalisi ya, dua-duanya membela. Tapi orang Yahudi berkhianat, ya sudah, habis selesai perang Khandaqnya selesai, orang Yahudinya dia apa, Pak? Diusir. Ini Quraidah wis cocok ini ya, kamu itu malah khianat kan gitu ya, diusir dari Madinah. Kafir harbi. 2 kafir apa, Pak? Dhimmi, yaitu apa? Orang kafir yang bayar jizyah. Ya, jizyah itu apa, Pak? Persen. Ya, yang ketiga adalah kafir apa, Pak? Kafir mustakman. Mustakman itu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh salah satu dari kaum muslimin, tidak usah sak negara, tidak usah pemerintah, 1 orang saja itu namanya apa, Pak? Mustakman. Ini dulurku, neng mahku gitu ibaratnya. Walaupun dia itu non muslim itu, misalnya di negeri, tidak boleh seorang pun menyakiti dia karena apa, Pak? Ada yang jamin, bukan jamin, maksudnya itu ada yang menjamin keamanannya. Tidak boleh, ya kan kayak gitu. Yang terakhir adalah kafir apa, Pak? Mu'ahad, orang kafir yang mengikat perjanjian damai. Ada 4. Diling-iling itu ya, jangan kita hanya kafir harbi tok, susah. Nah, kafir harbi ini apa, Pak? Dihalalkan darahnya, anak turunnya, istri dan hartanya. Kira-kira yang ada di sekitar kita ini apa, Pak? Bayar dhimah? Memang bayar jizyah ke kita? Enggak. Ya, negara nggak ada yang bayar. Ya, itu mu'ahad, Pak ya, mu'ahad. Jadi Ibu seperti Nabi dengan orang Yahudi di mana? Kaum muslimin dan orang apa, Pak? Yahudi di mana, Pak? Madinah. Jadi, maka tidak boleh saling apa, Pak? Saling ya ibaratnya itu berantem dan seterusnya kayak gitu. Mu'ahad, mengikat perjanjian damai, ya kan? Semuanya apa, Pak? Di bawah negara kesatuan apa, Pak? Republik Indonesia. Maka tidak boleh. Ya kayak gitu. Oleh karena itu mesti itu ya sedikit-sedikit dihidupkan apa, Pak? Nah, itu crash tentang agama dan seterusnya. Nah, itu perlu, Pak ya. Oleh karena itu ya penting kita belajar kitab jihad itu di belakang. Kemarin di mana, Pak? Di belakang. Karena itu corne gong wazir watu sanawihi al jihad kan gitu loh. Ya gitu. Sehingga karena dia di belakang ya akhirnya orang itu langsung jujuk mburi, orang paham ngarep toh. Akhirnya sudah keliru. Ya gitu, harus urut. Nek urut enggak paham, dia akan paham. Kalau enggak urut, wah bahaya. Artinya kafir apa, Pak? Harbi tok. Bahaya itu ya. Atau 2 tok, hanya Dhimmi sama harbi. Ternyata ada 4. Ya kan gitu. Sehingga kan bisa isin ning Indonesia ki apa? Oh, mu'ahad. Hidup berdampingan kan berarti mengikat apa, Pak? Perjanjian apa, Pak? Damai kayak gitu. Nek Dhimmi kuwi bayar dhimah kepada kita. Ya, misalnya menguasai ya suatu daerah ya dengan futuhat, yang di situ seperti misalnya Baitul Maqdis dan seterusnya pas zamannya itu ya kan bayar dhimah, bayar jizyah ya kan gitu. Jadi disuruh masuk Islam
atau apa Pak? Terusir atau boleh tetap di situ tapi bayar apa Pak? Jizyah kayak gitu. Itu zimmi. Masalah yang nampak nasionalisnya itu tetap mu'ahad juga. Ya mu'ahad. Kan tidak menghalangi dakwah ta Pak. Muslim yo ning Madinah enek wong Yahudi mlebu apa Pak? Wong Yahudi mlebu Islam juga ada ta? Ya, jadi berdampingan itu tidak menghalangi untuk apa Pak? Untuk apa? Berdakwah. Kan itu keimanan. Keimanan itu ya ibaratnya hak dia kan kayak gitu. Tidak menghalangi dakwah. Ya, tapi kalau sampai gontok-gontok anak itu tidak boleh, apalagi sampai bunuh-bunuh dosa. Ya kan kayak gitu. Terus falanakusanna alaihim bi ilmin, dan sungguh kami akan menceritakan kepada mereka dengan ilmu, maksudnya itu menceritakan yang dia perbuat di mana Pak? Di dunia. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami gaib. Gaib itu apa Mas Riko Mas? Hah? Leo tadi lu terjemahan dan tidaklah kami ini gaib. Apa maksudnya gaib? Tadi terjemahanmu tadi. Hah? Terjemahanmu tadi lah. Jauh kan udah tahu. Gaib. Maksudnya itu tidaklah kami nggak tahu gitu loh Pak. Kan gaib itu orangnya nggak tahu toh. Nah, dan tidaklah kami ini gaib. Mesti kami tahu gitu loh. Ini menunjukkan ada hisab, ada apa Pak? Jaza kayak gitu. Gaib kan ramlebu kan ra ngerti. Ngerti Ustaz nyimak video di sini ra gaib, ya kan? Dia masih bisa, ya kan kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, ini juga pentingnya ilmu Pak ya. Kalau enggak kan bocong ngono lagi semene. Wa ahala dima'ahum. Iya toh? Wa dzurriyyatihim. Ini seambah. Ya. Ide tanggone ilang. Apa